Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah semua rahimakumullah, marilah kita mengawali pagi ini dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur melalui ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah semua rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina 'ala ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam taman-taman dan di mata air. Mereka mengambil apa yang dianugerahkan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang muhsin. Setelah ayat yang lalu menyinggung apa yang akan diterima oleh para pendurhaka, ayat di atas menjelaskan sepintas apa yang menanti orang-orang yang taat. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam taman-taman, yakni surga yang sangat indah, dan di mata air yang tak terbayangkan pesonanya. Mereka berada di sana dalam keadaan mulia dan bahagia sambil mengambil apa saja yang dianugerahkan kepada mereka oleh Tuhan pemelihara dan yang selalu berbuat baik kepada mereka. Perolehan ini antara lain karena sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni ketika mereka di dunia, adalah merupakan orang-orang muhsin. Kata kan qabla, pada qabla dzalika muhsinin, di samping mengandung makna masa lalu, juga mengisyaratkan bahwa keadaan mereka pada masa lalu yang diuraikan ayat di atas sedemikian mantap sehingga telah mendarah daging dan menjadi bagian bawaan dan perangai mereka, bukan cuma sekedarnya saja. Muhsin adalah orang-orang yang menyandang sifat ihsan. Ihsan adalah puncak kebaikan amal perbuatan. Bagi manusia terhadap manusia lain, ihsan itu tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain
sehingga ia memberi untuknya apa yang seharusnya ia beri untuk dirinya sendiri. Ngasih orang lain teh seperti mengasihi diri kita sendiri. Itulah ihsan. Ya. Sehingga ia memberi untuknya apa yang seharusnya ia beri untuk dirinya, sedangkan ihsan antara hamba dengan Allah adalah leburnya diri seseorang sehingga ia hanya melihat Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu pula ihsan antara hamba dengan sesama manusia adalah bahwa ia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain itu. Siapa yang melihat dirinya pada posisi kehidupan atau pada sisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah, maka ia itulah yang dinamakan muhsin. Dan ketika itu ia telah mencapai puncak dalam segala amalnya. Jadi ketika ibadah yang dilihat adalah Allah, bukan yang lain. Dalam hati yang diperhatikan adalah Allah. Jangan sampai tercampuri dengan urusan-urusan yang lain, dendam, urusan rumah, urusan kantor, urusan yang lain ya ketika beribadah. Ihsan maknanya bahkan lebih tinggi dan lebih dalam dibanding dengan kandungan makna adil. Karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada kita. Sedangkan ihsan adalah memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuannya terhadap kita. Itu ihsan. Adil mengambil semua hak Anda dan atau memberi semua hak orang lain. Sedangkan ihsan adalah memberi lebih banyak pada orang lain dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya kita ambil. Itulah puncak hubungan timbal balik antar sesama manusia. Ya, kalau dalam ini kan ada orang yang tidak pernah memberi ya kepada kita, kemudian kita beri, pada saat itulah kita sudah ihsan. Berbuat baik kepada orang yang baik itu sudah sewajarnya. Tetapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita itu luar biasa. Nah, itulah ihsan. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Kalau adil ya tadi perlakuannya itu sama dengan perlakuan orang kepada kita. Kalau dia baik ya kita baik, kalau dia buruk ya kita juga buruk. Itu namanya adil. Kalau dia ngasih 1000 ya kita juga membalasnya dengan 1000. Kalau dia mengucapkan satu kata ya kita pun membalasnya dengan satu kata. Itu namanya adil. Tetapi ihsan adalah memberi lebih banyak, mengambil lebih sedikit yang seharusnya menjadi hak kita. Kemudian kata akhidina ya, mengambil yang dimaksud ayat di atas adalah menerima dengan segala senang hati sesuatu yang istimewa dan membahagiakan. Bukankah jika kita diberi sesuatu yang buruk kita enggan menerimanya? Di sisi lain, kata mengambil di sini tidak dipahami bahwa dalam arti mengambil sesuatu yang bersifat material. Karena anugerah Allah kepada penghuni surga ada yang bersifat material dan ada juga yang bersifat imaterial. Dalam arti ada yang bersifat barang, ada juga yang bukan barang. Ya. Dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan berfirman kepada penghuni surga, wahai penghuni surga,
Mereka menyambut dengan berkata, kami perkenankan panggilanmu, wahai Tuhan pemelihara kami, sedang kami berada dalam naungan kebahagiaan yang bersumber darimu. Kebajikan berada dalam genggamanmu. Allah berfirman, apakah kalian telah ridho, telah puas? Mereka menjawab, betapa kami tidak puas. Engkau telah menganugerahkan kepada kami apa yang engkau tidak anugerahkan kepada seorang pun dari makhlukmu. Maka Allah berfirman, maukah kalian aku menganugerahi yang lebih baik dari itu? Mereka menjawab, wahai Tuhan pemelihara kami, apa pula yang lebih baik dari itu? Allah berfirman, akan aku limpahkan ridhoku pada kalian, sehingga aku sekali-kali tidak akan murka atas kalian sesudah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi melalui Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi di surga itu tidak ada bandingannya adalah ridho dari Allah. Itu begitu. Artinya meskipun semuanya ada di surga, bidadari, taman, kemudian makanan, pakaian, kemudian yang lain-lainnya, itu adalah anugerah yang sangat indah, yang sangat baik. Tetapi ada yang lebih baik dari itu berdasarkan hadis ini, yaitu yang namanya ridho dari Allah. Ketika Allah ridho kepada penghuni surga, maka itulah puncak dari kenikmatan para penghuni surga. Sampai-sampai ada ulama yang berkata begini, lebih baik masuk neraka tetapi Allah ridho daripada masuk surga tetapi Allah tidak ridho. Ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena begitulah yang namanya ridho Allah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa. Sampai-sampai ulama ada yang mengatakan begitu, lebih baik masuk neraka tetapi Allah ridho daripada masuk surga tetapi Allah teridho. Ya. Artinya apa? Ya sebetulnya tidak mungkin orang masuk neraka dengan ridho Allah. Ya, tentu yang memungkinkan adalah masuk ke dalam surga, ke dalam ridho Allah. Makanya sering diucapkan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan seterusnya. Seperti itu. Karena sekali lagi ridho dari Allah adalah sesuatu yang istimewa, yang sangat besar, yang Allah limpahkan melebihi daripada dimasukkan ke dalam surga. Ada juga yang memahami kata akhirinya dalam arti mengambil dengan penuh antusias kewajiban yang dibebankan Allah kepada mereka sebelum hal tersebut merupakan kewajiban darinya. Karena sebelum itu mereka telah melakukannya atas dasar kecintaan mereka kepada kebaikan, dan inilah makna bahwa mereka adalah orang-orang muhsin. Jadi kalau tadi disebutkan berlaku baik kepada orang lain dengan perlakuan yang lebih baik itu dilakukan dengan antusias, dilakukan dengan giat. Ya, makanya dalam bahasa Al-Quran kan ada istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ketika melakukan suatu kebaikan itu seakan-akan paling ingin cepat duluan, ya, yang terdepan. Kalau kembali ke uraian surat Al-Waqiah, kan ada orang-orang yang
paling dulu ketika ada kebaikan, terdepan di dalam berbuat kebaikan, ada yang pertengahan, ada yang kebelakangan, ya. Yang terdepan artinya setiap ada kebaikan maka dia ingin yang paling dahulu, ingin paling terdepan, ya. Bukan cuma sekedar Yamaha, ya. Nah, seperti misalnya apa yang dilakukan misalnya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kan salah satu sahabat yang memang hebat. Sampai di dalam hadis kan disebutkan sesungguhnya imannya manusia seluruh dunia kalau digabung menjadi satu dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, imannya Abu Bakar pasti menang, ya. Imannya Abu Bakar masih jauh lebih banyak. Itu begitu. Kan Abu Bakar ketika misalnya atau ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada para sahabatnya untuk melakukan suatu kebaikan, Abu Bakar yang paling duluan. Ketika Nabi setelah subuh mengatakan, siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Abu Bakar yang mengacu. Siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar yang mengatakan. Abu Bakar yang sudah melakukan. Begitu seterusnya sampai ya Nabi mengatakan inilah ya Abu Bakar. Jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ayat 17 sampai dengan 19. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun fa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Mereka dahulu sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka beristighfar, dan pada harta mereka ada juga hak untuk yang meminta dan tidak mendapat bagian, dan yang tidak mendapat bagian. Ayat yang lalu diakhiri dengan menunjuk orang-orang yang taat itu sebagai orang-orang muhsin. Ayat-ayat di atas menjelaskan sebagian dan keistimewaan al-muhsin itu yang dia akan memperoleh surga dan keridhaan Allah. Apa sifat-sifatnya itu? Yakni mereka di dunia itu sedikit sekali tidur di waktu malam, karena kebanyakan dari waktu malam mereka gunakan untuk merenung, belajar mengajar, dan aneka ibadah lainnya. Dan kendati demikian, di akhir malam mereka senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah. Dan di samping sikap mereka yang begitu akrab dengan Allah, begitu mesra dengan Allah, mereka juga memperhatikan manusia yang butuh, karena pada harta-harta mereka ada hak yang mereka wajibkan atas diri mereka, di samping kewajiban zakat untuk orang miskin yang meminta dan orang butuh yang tidak mendapat bagian, yakni yang gagal dalam usahanya namun tidak mengulurkan tangan untuk meminta dari orang lain. Nah, itulah sifat-sifat dari al-muhsin yang akan Allah sediakan baginya surga yang berada di taman-taman dan dapat mengambil apapun dari anugerah Allah di surga. Pertama adalah sedikit tidur di waktu malam, ya. Artinya waktu malam digunakan untuk banyak beribadah, bukan main HP, apalagi main gapleh, ya. Bukan, tetapi digunakan untuk ibadah, untuk berzikir, untuk merenung, ajar mengajar, tentu mengajar yang kebaikan.
Walaupun katakanlah tidurnya sedikit di waktu malam, tapi di akhir malam artinya tidak kesiangan, dia beristighfar, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu hubungan antara dirinya dengan Allah yang sedemikian akrab, sedemikian mesra, sedemikian mencintai ya. Dan bagaimana hubungannya dengan manusia? Dia juga memberikan hak pada hartanya, satu kepada orang yang miskin, yang meminta-minta, dan juga orang-orang yang tidak meminta. Kan ada orang miskin yang meminta, ada orang miskin yang tidak meminta, menutupi kemiskinannya dengan tidak meminta karena merasa ya malu dan lain sebagainya. Itulah yang namanya zakat. Itu bukan cuma sekedar kepada orang-orang yang kelihatan butuh, kelihatan miskinnya, tetapi juga ada orang-orang yang miskin tetapi ya tidak menampakkan kemiskinannya karena ini adalah ya harga diri. Itu begitu. Ada kan orang yang seperti itu. Bukan kebalikannya, orang kaya tapi pura-pura miskin ya, sehingga perlu bantuan tunai, perlu BLT. Itu kan seperti itu, bukan seperti itu. Tapi di dalam ajaran Islam justru ada orang-orang yang miskin tetapi dia tutupi kemiskinannya. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali sahabat-sahabat yang melakukan seperti itu. Sampai-sampai ya mereka tidak mengenali sebagai orang miskin. Ketika Allah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran, ya barulah Nabi Muhammad SAW itu tahu, oh ternyata ada sahabat-sahabat yang memang sebetulnya tidak memiliki apa-apa, tetapi sekali lagi demi menutupi kemiskinannya, menutupi harga dirinya, ya dia tidak meminta-minta. Ya, itu seperti itu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miskin ditutupi dengan kekayaannya. Kalau